Assalamualaikum, balik lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semua yang menonton video saya pada hari ini sehat-sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Eropa beri gelar Indonesia negara destinasi kuliner terbaik dunia. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Eropa gelari Indonesia, negara destinasi kuliner terbaik dunia. Indonesia kembali memperkuat reputasinya di kancah kuliner internasional setelah menerima New Destination Champion Award 2026 pada Annual La Liste Award Ceremony di Paris, Prancis. Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Menteri Pariwisata Indonesia, Widianti Putriwardana, sebagai bentuk pengakuan atas perkembangan pesat dan potensi besar Indonesia sebagai destinasi gastronomi baru yang dinilai sebagai a must visit for gourmets. Penghargaan ini menjadi pencapaian strategis bagi Indonesia, tidak hanya meningkatkan visibilitasnya dalam peta gastronomi global, tetapi juga memperkuat posisinya dalam diplomasi kuliner internasional. 1 dekade La Liste dan pengakuan global untuk Indonesia. Acara La Liste tahun ini memiliki makna khusus karena menandai ulang tahun ke-10 organisasi tersebut. Upacara diselenggarakan bekerja sama dengan La Liste dan Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, dihadiri oleh Jean-Noël Barrot, Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis, serta Philippe Faure, Duta Besar Prancis sekaligus Presiden La Liste. Setiap tahun La Liste merilis The World's Top 1000 Best Restaurants, serta memberikan sejumlah special awards kepada individu, restoran, dan negara yang dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan gastronomi global. Dalam konteks ini, penghargaan yang diberikan kepada Indonesia menegaskan pengakuan La Liste terhadap kekayaan kuliner Indonesia yang semakin menarik perhatian dunia. La Liste dipandang sebagai salah satu panduan kuliner paling global dan selektif, dengan platform digital yang memudahkan para pelancong gastronomi untuk mengakses rekomendasi terbaik dari seluruh dunia. Memajukan nama Indonesia di peta kuliner dunia. Penghargaan yang diberikan kepada Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dipandang sebagai langkah penting dalam memperkuat identitas gastronomi nasional di tingkat internasional. Pemerintah menilai penghargaan ini selaras dengan berbagai upaya yang sedang berjalan, termasuk program strategis yang mengangkat warisan kuliner Nusantara seperti Wonderful Indonesia Gourmet. Dalam sambutannya setelah acara penghargaan, Menteri Widianti menegaskan bahwa pencapaian ini bukan hanya milik kementerian, melainkan hasil kerja bersama seluruh pelaku ekosistem kuliner Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya milik Kementerian Pariwisata, tetapi juga para petani, nelayan, pelaku kuliner, chef, UMKM, dan komunitas di seluruh Nusantara yang menjaga tradisi kami dan terus memperkaya warisan kuliner autentik Indonesia, ujar Menteri Widianti. 2 restoran ditunjuk sebagai duta kuliner. Sebagai bagian dari New Destination Champion Award 2026, La Liste juga menetapkan 2 restoran Indonesia sebagai representasi terbaik dari keunggulan kuliner nasional. Keduanya ditunjuk sebagai Gastronomy Ambassadors yang mewakili standar kuliner Indonesia di mata dunia. Rumari Raffles Bali, yang diwakili oleh Chef Gaetan Biesus, dipilih sebagai perwakilan terbaik dari Bali. Tahun ini juga menandai debut Rumari dalam daftar The World's Top 1000 Best Restaurants 2026. Esa Restoran dari Jakarta, yang diwakili oleh Chef Aditya Muskita, terpilih sebagai representasi terkuat dari ibu kota, menonjolkan kuliner kontemporer yang dipadukan dengan elemen lokal. Kedua restoran tersebut diakui karena tekniknya yang unggul, kreativitas, serta pemanfaatan bahan-bahan Indonesia secara inovatif, sehingga mengangkat identitas kuliner nasional ke tingkat premium. Ajang berkumpulnya tokoh gastronomi dunia. Perayaan 1 dekade La Liste berlangsung selama 2 hari, pada 23-24 November 2025, dan dihadiri oleh tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai negara. Para menteri, mantan menteri, pemimpin kuliner, hingga chef ternama turut serta, menjadikan forum ini salah satu titik temu paling penting bagi komunitas gastronomi global. Bagi Indonesia, partisipasi dalam forum ini membuka peluang interaksi yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan internasional. Pemerintah berharap momentum ini dapat mendorong kolaborasi baru untuk memperkuat industri kuliner nasional sekaligus memperluas jejaring global. Kuliner Indonesia adalah sebuah aset kekayaan yang begitu besar, oleh karenanya Kementerian Pariwisata mencoba untuk mengembangkan potensi tersebut. Melalui program yang dikerjakan bersama Indonesia Gastronomy Network, keduanya menelurkan Wonderful Indonesia Gourmet, WIG. Dengan adanya program tersebut berupaya untuk meningkatkan citra Indonesia sebagai sebuah destinasi wisata kuliner yang unggul.
Pada kesempatan konferensi pers program tersebut di kantor Kementerian Pariwisata Senin 22 September 2025. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan melalui sektor kuliner, Indonesia mampu menarik banyak wisatawan. Terlebih telah banyak pengakuan-pengakuan jika Indonesia kuat dalam potensi itu. Merujuk pada data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik BPS, hingga bulan Juli 2025, Indonesia mencatatkan 8,53 juta wisatawan mancanegara, yang mana bertumbuh 10% dari periode yang sama di tahun lalu. Capaian ini tentunya sangat baik dan masih menyimpan potensi yang jauh lebih besar apabila kita mendorongnya melalui kekuatan gastronomi Indonesia. Industri makan dan minuman Indonesia juga terus berkembang. Hal ini tercermin dari PDB industri makanan dan minum yang mencapai 1.531 triliun rupiah di tahun 2024, meningkat setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,62%. Jelas Widi. Dengan adanya WIG ini, Widi berharap mampu memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata gastronomi unggulan. Selain itu, mampu menjadi sarana peningkatan ekosistem pariwisata gastronomi secara menyeluruh. Mulai dari penyelarasan dari hulu ke hilir, mampu menggerakkan roda ekonomi hingga membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Melalui Wonderful Indonesia Gourmet, kami berharap kuliner Indonesia semakin dikenal dan diapresiasi oleh dunia. Kami memiliki aspirasi besar agar gastronomi Indonesia dapat terus meningkatkan daya saing di kancah global dan berkontribusi dalam meningkatkan citra bangsa Indonesia, ungkap Widi. Pada kesempatan yang sama, Ketua Indonesia Gastronomy Network, Vita Datau, menyebutkan negara seperti Thailand saja mampu untuk memantapkan negaranya di peta dunia untuk sektor gastronominya. Dan sangat mungkin Indonesia mengikuti jejak tersebut, bahkan melebihi Thailand. Dengan WIG ini, ia harap bisa menjadi katalisator untuk membawa kuliner Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi, supaya banyak wisatawan mancanegara yang tertarik untuk berkunjung ke Indonesia dan mencicipi semua kuliner yang ada di sini. Nah, ini saatnya Indonesia melangkah dengan keyakinan yang sama, karena kita memiliki modal yang lebih banyak, lebih kaya, baik keragaman rasa, tradisi, atau cerita di balik hidangan, atau yang kita bilang storytelling, yang bisa kita crafting sehingga bisa mendorong ekonomi ini menjadi lebih besar melalui gastronomi, kata Vita. Pekan lalu, dalam kunjungannya ke Indonesia, chef terbaik Italia Massimo Bottura terpesona dengan kuliner lokal. Dia mencicipi ayam panggang, rendang Padang, serta gado-gado. Makanan Indonesia sangat lezat, punya keseimbangan yang tepat antara rasa gurih, manis, asam, penuh bumbu. Saya heran kenapa makanan Indonesia belum terkenal di dunia, ujarnya kepada cnnindonesia.com di Orient 8, Hotel Mulia Senayan, Jakarta belum lama ini. Padahal menurut Bottura, jika diolah dengan profesional, Indonesia bisa menjadi Perancis dan Italia yang baru. Ada banyak kekayaan kuliner Indonesia yang belum tergali. Ini potensi besar, kata pria yang mendobrak tradisi dapur Italia tersebut. Bottura menyebut, yang diperlukan Indonesia adalah kemunculan chef-chef muda yang ingin mengangkat kuliner Indonesia ke panggung dunia. Indonesia butuh banyak chef muda yang punya cara baru menyajikan masakan tradisional yang lezat ini, sebutnya. Lewat olahan baru, cara penyajian yang berbeda, serta pendekatan inovatif terhadap kuliner Indonesia, Bottura optimistis Indonesia bisa jadi pusat gastronomi dunia. Tentu saja ini juga harus didukung pemerintah. Mereka harus bisa mendorong investasi di bidang kuliner, melakukan promosi, sehingga masyarakat internasional tertarik datang dan mencicipi makanan Indonesia. Terang pemilik Osteria Francescana di Modena, Italia ini. Tapi ada satu hal yang ditekankan Bottura, tradisi dan kekayaan budaya dalam masakan Indonesia yang harus terus dipertahankan. Seperti juga Italia, Indonesia kaya akan tradisi dan budaya dan itu tergambar lewat masakan. Itu harus dipertahankan, jangan sampai hilang, karena disitulah ciri khas masakan Indonesia yang tidak dimiliki negara lain, tutur Bottura. Semoga langkah hari ini menjadi titik awal dari sebuah babak baru, di mana gastronomi bukan hanya menjadi identitas budaya, tapi juga akan menjadi sebuah kekuatan atau tulang punggung untuk membangun pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, sehingga kedepannya mampu memberikan manfaat nyata bagi bangsa Indonesia. Lengkapnya.
Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi Indonesia ya seperti yang kita tahu bukan sahaja kaya dengan destinasi yang sangat menarik, oke, tapi juga memang kaya dengan kuliner khasnya tuh, khas Nusantara. Ada pelbagai jenis itu ya. Ada yang sudah mendunia juga dan ada lagi yang lain-lain gitu ya, yang memang menarik dia punya kulinernya ini. Bahkan juga Eropa memberikan gelar gitu ya, negara destinasi kuliner terbaik di dunia, champion gitu. Jadi tidak dinafikan gitu kan, Indonesia memang memiliki kekayaan kuliner makanannya yang sangat pelbagai gitu ya, yang sudah pasti rasanya pun sangat enak gitu kan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.